Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan kami di acara Inspirasi Juara. Nah, hari ini saya berkunjung ke sobat yang istimewa. Di sini kita akan ketemu dengan Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat juara sekalian, Inspirasi Juara hari ini akan bercerita tentang kisah perjalanan Pak Mulyono yang kemarin kita sempat membaca kisahnya yang dituliskan oleh Pak Dahlan Iskan. Dan saya datang ke sini, kebetulan kemarin saya berada di sekitaran Klaten, Jogja, terus kontak ke beliau, akhirnya kita main ke rumah beliau yang di Gemolong, Sragen. Pak Mulyono, Iya, Mas. gimana ceritanya Bapak kok bisa sampai seperti ini, dan saya ingin agar teman-teman sobat juara nanti terinspirasi oleh yang Bapak sampaikan. Monggo Pak, silahkan Pak, perkenalan dan diceritakan apa sih yang membuat Bapak bisa melakukan hal-hal yang seperti sekarang ini, Pak. Baik, ya Mas Apu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Mas Apu karena ridhonya Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi gini Mas Apu, yang namanya kehidupan itu kita tidak lepas yang namanya lahir dari mana, Ya, kemudian setelah lahir itu untuk apa, oke. kemudian setelah kita hidup di dunia ini kita mau kemana. Oke. Nah, ini kita harus paham dulu ya konsepnya, lahir dari mana, lahir untuk apa, setelah itu kita mau kemana. Oke. Itulah yang menjadi sebuah konsep yang paling mendalam, konsep yang harus kita ketahui, sehingga untuk melangkah ke berikutnya ini insya Allah nanti kita akan tahu jati diri manusia sebenarnya itu apa gitu. Baik, jadi saya akan sedikit menyinggung ya, sedikit cerita kisah perjalanan kami ya. Setelah kami belajar ya, belajar ngaji ya, belajar berbisnis, belajar berdakwah. Saya bisa menemukan sebuah betul-betul sesuatu yang bisa dibilang mutiara yang selama ini belum kita temukan ini, Mas. Alhamdulillah. Dan ini mutiara ini akan di-sharing loh kepada teman-teman semua agar menjadi inspirasi. Monggo Pak. Ya baik, jadi gini, kalau hanya sekedar dunia, sekedar materi, itu sungguh Mas ya, sungguh sangat-sangat tidak ada artinya ya, tidak ada artinya setelah kita mau belajar ngaji ya, belajar ilmu ya, terutama ini ya, ini belajar di ini luar biasa. Ini saya dari unlearning ini menjadi relearning. Saya insya Allah ini saya anggap sebagai kampus kami yang kedua, belajar kehidupan yang real ya, belajar bisnis yang real, dan insya Allah kita belajar berdakwah. Dan konsep kita nanti, kita memang tetap berbisnis, tetapi harus ngaji dan siap untuk berdakwah. Oke, jadi Itu kuncinya. berbisnis, ngaji, dan berdakwah. Nah, ini gimana Pak detailnya Pak? Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf, kalau hanya sekedar bisnis bisa menjadi konglomerat, bisa sangat mudah. Bisnis terus, tetapi apa artinya kalau lupa ngaji? Oke. Nggak berarti. Dan kalau mungkin hanya ngaji dan bisnis itu nggak disebarkan, nggak ditularkan, nggak berdakwah, ya nggak ada artinya. Makanya bisnis, ngaji, berdakwah ini saling berkaitan. Nah, maka dari itu dari kita dapatkan setelah kita bisnis, kemudian ngaji, kemudian berdakwah. Ini saya ada inspirasi yang luar biasa yang mungkin bisa kita potong. Gitu ya Pak? Bisa potong ya. Ini dari sesuatu yang zero, sesuatu yang nol, sesuatu yang tidak ada artinya, bahkan bisa dibilang itu sampahnya masyarakat dan itu bermasalah. Oh gitu ya Pak? Bermasalah. Bahkan itu sangat-sangat menjadi sesuatu yang harus kadang-kadang di demo. Iya. Di demo. Iya. Demonya luar biasa, bahkan ini kalau dikerjakan ini habis biaya triliunan.
Iya. Tapi dengan adanya konsep karena kita mau ngaji, mau berdakwah, mau berbisnis, dari sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang disia-siakan, sesuatu yang itu menjadi sesuatu yang momoknya masyarakat sekarang, bahkan jadi masalah besar dunia. Gitu ya. Ini kita bisa mengubah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan bernilai jual yang tinggi. Ini contoh aja nih. Iya. Contoh kebetulan ini, mohon maaf, nah ini saya kebetulan. Nah, ini Nah, ini nanti insya Allah yang terbaru ya, inspirasi yang terbaru ini insya Allah nanti namanya Maktur Food. Nah, ini namanya Maktur Food. Maktur Food ya. Kita berbicara Maktur Food. Baunya harum. Iya. Ini karena mempunyai protein yang tinggi sekali. Ini namanya Maktur Food. iya. Maktur Food ya. Asalnya dari apa ini, Pak? Ini tadi ya. Ini adalah sesuatu yang tadi menjijikkan. Sesuatu yang disia-siakan oleh masyarakat, sesuatu yang jadi problem dunia. Tetapi bisa kita ubah ya dengan kuasa Allah, dengan tadi kita mau ngaji, mau berbisnis, mau berdakwah, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini kalau mungkin nanti di packaging yang bagus, ini bisa sesuatu yang bagus ya. Ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan, nah ini kebetulan ini ada ikan. Ikan hias. Ini ikan hias. Bagaimana kalau ini sesuatu yang tidak berarti, ini akan menjadi sesuatu yang berarti bagi ikan hias Bagi ini. ikan hias ini. Coba nih ya. Ini kita cek nih. Bisa agak dekat ini. Mas, kita cek ini. Sesuatu yang tadi seperti ini bisa ini. Nah, ini nih. Saya katakan, oh ini. Ini lihat ini. Ini lihat ini. Rebutan ya, Pak? Rebutan ini. Wah, saya jadi penasaran pengen nyoba nih. Rebutan ini loh. Masya Allah ini. Ini sesuatu banget ini. Nah, sesuatu sekali ini. Wah, nih jadi ingin merasakan nih Pak saya, Pak. Nah, geli-geli gimana gitu ya? Tapi ikannya doyan sekali nih. Iya. Oke, sekarang kita kembali ke keterangan sedikit. Ini baru satu inspirasi yang mungkin nanti setelah kita mau mengaji, mau berdakwah, mau berbisnis, ini menjadi sesuatu peluang yang luar biasa, unlimited. Unlimited. Nah, ini adalah sesuatu yang tadi kita katakan yang berasal dari sampah. Dari sampah. Pasar, sampah industri, sampah rumah makan, restoran dan sebagainya. Itu menjadi seperti itu. Nah, itu Mas, jadi hikmahnya kita bisa berkumpul, bisa berdakwah, bisa mengkaji, bisa berbisnis. Makanya nanti kalau kita katakanlah mau berbisnis itu harus ngaji dulu. Siap. Ngaji dulu, kemudian berbisnis, baru juga berdakwah. Itu saling sesuatu yang berkaitan dan terus berputar. Ya, gitu. Gitu Mas ya. Ya. Jadi nanti insya Allah di dalam ini ya masyarakat tanpa riba. Ini gudang ilmu. Gudangnya ilmu ya. Untuk mengkaji begitu. Mungkin inspirasi satu dulu Mas, nanti berikutnya masih yang luar biasa banyak yang harus kita sampaikan. Demikian Mas Abu, terima kasih. Nah Pak, tadi kan ini limbah terus kemudian bisa menjadi sebuah yang memberikan added value. Dan tentunya itu kan Bapak peroleh dari pengalaman-pengalaman panjang yang sekarang menjadi kompetensi untuk maju. Nah, teman-teman sekalian, kita mau dengerin nih pesannya Pak Mulyono buat Sobat Juara sekalian apa Pak? Agar Sobat Juara sekalian setelah nonton inspirasi juara dari Pak Mulyono ini bisa paling tidak meniru. Walaupun tadi Bapak menceritakan pengalaman 20 tahun itu tentunya tidak mudah untuk disampaikan dalam waktu yang hanya beberapa menit ini Pak. Ya, baik ya. Begini Mas, jadi di dalam kehidupan itu kita harus memahami apa sebetulnya kita ini hidup, apa ini kita hidup. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Nah, itu tadi. Nah, berangkat dari situ Mas ya. Dari situ apapun yang kita lakukan
itu kalau tidak bernilai ibadah, kalau tidak bernilai sesuai dengan Allah kehendaki, itu nol. Iya. Meskipun mungkin materinya banyak, ya, meskipun materinya banyak, tetapi itu dianggap Allah nol, karena nggak berarti, nggak ibadah, nggak beribadah, itu nggak dianggap beribadah, karena itu mungkin bisa merusak sesuatu. Nah, Iya. mari kita di sini itu harus berkomunal, harus berkomunitas, berkumpul bareng-bareng untuk bagaimana agar kita ini menjadi seseorang yang berpikir cerdas ya, cerdas, tetapi harus sesuai dengan aturan. Ya. Nah, di sini sebetulnya ada aturan-aturan yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Adalah aturan yang di mana? Aturan yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Yaitu yang Allah kehendaki. Di dalam melangkah, apakah ini Allah berkehendak enggak ini? Allah izinkan enggak ini? Ini yang terpenting. Setelah itu insya Allah nanti kita akan ada bimbingan-bimbingan dan seterusnya, sehingga kita akan menjadi selalu ihdinas siratal Mustaqim. Oke, sobat juara sekalian, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Mulyono. Semoga inspirasi juara kali ini akan bisa membuat sobat juara merubah mindsetnya dan kemudian open mind, menerima hal-hal yang baru, termasuk kembali kepada kitahnya manusia, yaitu menjalankan sesuatunya karena ibadah. Iya. Gitu ya Pak ya? Anu boleh ambilkan buku Mas satu ini untuk. Oh iya. Nah ini buku ini menginspirasi kita, terutama umat ya yang belum membaca buku ini. Saya harapkan untuk ini Mas, ini saya hadiahkan. Ini buku fenomenal Mas, yang insya Allah nanti bisa mencerahkan umat. Kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan hutang. Jadi utang ini masih ada sambungannya Mas. Gitu ya Pak? Ini kecilin Mas. Riba. Ini yang tidak dikehendaki di dalam Al-Quran. Ya. Ini penting. Jadi karena utang riba ini yang membahayakan. Ya, ini yang harus kita titik berarti. Jadi nanti insya Allah kita melangkah itu belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul pada rule-nya. Baca buku ini, insya Allah bagus. Ini saya hadiahkan kepada Mas Apu. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Nah, saya dapat hadiah nih teman-teman. Buku Kesalahan Fatal Pengusaha Mengembangkan Bisnis dengan Utang Riba. Nah, terima kasih Pak Mulyono. Nah, sobat juara sekalian, jangan lupa kalau mau membaca buku ini bisa kontak ke kami, komunitas masyarakat tanpa riba ya Pak ya. Iya, betul. Nanti juga boleh loh, saya juga kenal sama Ustadz Samsul Arifin. Nah, tapi kalau lagi ke Gemolong juga bisa ketemu dengan kita Pak Mulyono. Buku di sini yang ingin baca, ingin mempunyai gratis. Tapi nanti harus dipoto. Siap. Nah, sobat juara sekalian, semoga inspirasi juara kita kali ini bagaimana Bapak Mulyono bisa mengolah sesuatu yang sifatnya limbah masyarakat, kemudian bisa menjadi value added yang menjadi bisnisnya beliau. Salam juara luar biasa.